Oke, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan bagi yang baru masuk dan baru bergabung, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari materi yang kita sampaikan malam hari ini. Saya akan coba untuk sekedar mengingatkan bahwa yang kita akan pelajari, fokus kita di dalam trading ini ada tiga unsur utama. Ada tiga unsur utama yang akan kita pelajari dan akan kita fokuskan. Dan ini kalau kita sudah kuasai dengan baik, trading itu akan semudah kita bermain ya. Trading itu akan semudah kita melakukan satu olah pikir dan bermain dengan logika. Kita tidak menggunakan berbagai macam indikator yang membuat kita jadi tambah pusing, tapi kita menggunakan yang lebih sederhana. Tetapi sederhana ini kalau kita tidak uji, kalau kita tidak berlatih skillnya, tentu menjadi hal yang sangat sulit. Melihat candlestick sudah sangat sulit, apalagi nanti dengan berbagai macam pola-pola yang nanti bisa kita pelajari. Tiga unsur utama ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan emosi trader atau emosi trading kita. Biasa orang sebut dengan psikologi. Psikologi ini berkaitan dengan emosi masing-masing trader, berkaitan dengan tingkat kecemasan masing-masing trader ketika dia menjatuhkan pilihannya baik buy maupun sell. Setiap trader punya tingkat emosi, punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan teknikalnya, sesuai dengan kemampuan memahaminya, termasuk kemampuan modalnya. Sehingga yang bermodal besar dengan menggunakan hanya sekian persen yang dipakai, tentu akan sangat berbeda dengan menggunakan modal keseluruhan atau full total modal kita gunakan. Kemudian yang memahami teknis, berpengalaman di dalam trading dengan segala analisanya, tentu akan sangat berbeda dengan orang yang baru masuk di dunia trading, yang ibaratnya dilepas di belantara, hutan belantara, tidak tahu harus bagaimana bertahan hidup. Sementara di sana sangat buas binatang yang masih berkeliaran. Tentu sangat berbahaya sekali, tanpa skill, tanpa keahlian untuk survive dari sana. Ya, trading itu ibaratnya rimba yang luas dengan segala binatang buasnya. Kalau kita hanya bermodalkan nekat, maka dalam waktu yang cepat ketika tidak memahami medan, bisa diterkam dengan mudah oleh binatang buas di sana. Maka pengendalian ini sangat penting sekali, mengendalikan emosinya sangat penting sekali. Kemudian yang kedua yang wajib kita harus pahami adalah money management dan risk management. Money management atau MM dan risk management RM. Apa yang kita bisa kuasai dari sana? Ya, tentu penggunaan modal. Berapa modal yang akan kita butuhkan? Kemudian berapa dana yang akan kita siapkan ketika kita mau memilih transaksi buy atau sell-nya. Dalam tiap transaksi berapa rupiah, berapa dolar yang akan kita gunakan. Dalam kondisi yang terpaksa marketnya tidak sesuai dengan arah analisa kita, maka berapa duit, berapa dolar yang sudah kita siapkan di sana. Ya, tentu kesiapan untuk melepas atau merugikan uang kita ketika market berbalik pasti berbeda-beda. Ada yang hanya sedikit kita rugi kemudian kita lepas. Ada yang menunggu hingga banyak sekali floatingnya, hingga berprosentase yang tinggi. Artinya ada yang sampai 50% baru kita close. Ada yang menunggu sampai 90% baru di close. Nah, ini berkaitan dengan
penggunaan manajemen keuangannya. Berkaitan dengan pengelolaan modal, berkaitan dengan pengelolaan lotnya, berkaitan dengan pengelolaan resikonya. Rencana saya berapa satu hari ini saya mau trading, ya, target yang ingin saya capai misalnya 2% dari modal. Kemudian lot yang kita gunakan nanti berapa? Dalam setiap transaksi berapa resiko yang harus saya siapkan? Ini harus jelas semuanya. Ya, modal ini relatif, jumlahnya bergantung pada kemampuan kita. Lot ini kita juga bebas menggunakan asal ketahanan kita ada. Kalau kita menggunakan day trading, trading jangka pendek, modal kita bisa kita bagi 20.000. Ini standar kita menggunakan XAUUSD. Kalau nanti kita menggunakan aset yang lain, kita bisa gunakan lot itu diambil 2 hingga 5% dari modal. Kita hanya gunakan 2 hingga 5% dari modal. Sehingga kalau kita menggunakan angka-angka yang di antara ini, tentu dalam kondisi yang aman. Kalau kita menggunakan PIP yang biasa menggunakan XAUUSD, kita bisa bagi ketahanan satu hari 20.000 pergerakan. Di dalam setiap transaksi, dalam satu kali entry, baik itu buy maupun sell, maka selalu harus kita batasi ruginya. Berapa rugi yang harus kita siapkan, berapa resiko yang harus kita pertimbangkan ketika analisa kita ini berbalik dengan kondisi real di market. Maka dalam kondisi yang standar kita juga bisa lakukan resiko. Kita batasi resiko 2 hingga 5% dari modal itu. Atau kita bisa gunakan, kalau kita menggunakan XAUUSD, bisa gunakan 300 hingga 500 pip atau 500 gerakan. Tek 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 naik turun. Kalau kita lihat contohnya, kalau saya menggunakan entry buy, lotnya 0,1, marketnya bergerak turun 500, berarti 500 kali 0,1, artinya minus $50 kita close, kita rugikan dengan paksa. Atau mungkin kita tidak terlalu tinggi, ya, kita siapkan mungkin 300, sehingga 300 kali lotnya 0,1, tinggal kalikan saja, minus 30, artinya kita ambil minusnya. Floatingnya berapa, minusnya 30, kita batasi. Di sana kita bisa ambil resiko atau bisa lakukan recovery di sana. Ada yang menggunakan istilah poin macam-macam. Intinya lihat dari prosentasenya nanti akan ketemu. Kalau menggunakan prosentase, perhatikan contoh, misalkan saya menggunakan modal 2.000 US, maka lot yang digunakan atau berapa yang kita keluarkan untuk tiap transaksi itu, kita cukup gunakan 2 hingga 5% dari modal. 2% artinya kalau 2% dari modal berarti berapa ini? $40. Yang kita gunakan per transaksi adalah $40. Artinya kalau kita mau menghitung lotnya, 40 kita bisa bagi dengan ketahanan, bisa kita bagi dengan modal kita. Ya, nanti akan ketemu berapa lotnya di sana. Lot yang aman yang bisa kita gunakan. Ini kalau kita bermain aman. 40 kita bagi 40 kita bagi 2000. 0,02. Ya, kita bisa gunakan lot 0,02. Kalau kita menggunakan 2%. Kalau kita menggunakan 5%, artinya 5% dari 2000 adalah $100. Maka per transaksi ini kita sudah resikokan dengan 5% ini. Sehingga kalau kita buat lotnya 100, kita bagi 2000. 0,05.
Lot sudah kita buat, lot sudah kita tentukan, batasan risiko per transaksi harus sudah kita siapkan. Bisa menggunakan persentase, bisa menggunakan pip. Ya. Kalau menggunakan pip berarti 500 pip kalikan 0,05 kalikan 500, artinya minus $25 kita close. Kalau menggunakan 300 pip berarti 0,05 dikalikan 300, artinya $15 kita close, minus $15 kita close. Sehingga kalau kita menggunakan resiko yang aman, kita menggunakan manajemen yang sehat, maka sangat tidak mungkin satu hari kita bisa MC. Bahkan potensi untuk MC sangat kecil sekali. Kenapa? Karena kita batasi setiap pergerakan, kita batasi semua resiko yang sudah kita pilih di sana. Kalau kita mau entry berarti sudah siapkan resikonya. Kalau kita entry dengan lot yang besar bagaimana? Ya silakan diambil, resiko berarti resiko besar. Artinya kalau sudah menggunakan high risk maka imbangi dengan skill. Kalau kita hanya mau untungnya yang besar, tidak mau mengasah keahlian, meskipun pengalaman 10 tahun tidak menjamin punya skill yang mumpuni, karena tidak mau banyak belajar di koreksinya, tidak mau memperbaiki diri, ya hanya menang di pengalaman 10 tahun, 12 tahun, karena tidak pernah melakukan satu terobosan, perbaikan. Tidak ada catatan di dalam sejarah transaksi tradingnya. Sehingga kalau salah, tidak ada koreksi. Keliru, tidak ada koreksi. Hanya dijalani terus. Maka penting bagi seorang trader untuk membuat satu catatan kecil. Ketika kita satu hari melakukan transaksi, belajar untuk membuat catatan kecil di sana. Kira-kira catatan ini nanti bisa enggak untuk koreksi saya? Bisa enggak untuk nanti bahan evaluasi? Ini yang harus kita siapkan. Mau modal berapapun terserah, itu hak masing-masing. Mau dengan lot yang berapapun itu juga hak masing-masing. Yang penting kita menyampaikan ini adalah trading yang sehat yang bisa kita gunakan untuk trading jangka seterusnya.